Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membahas sisi paling menakjubkan sekaligus paling mengerikan dari masa depan manusia. Di video kali ini, kita akan memasuki sebuah topik yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, namun perlahan mulai menjadi kenyataan. Sebuah masa ketika evolusi manusia tidak lagi ditentukan oleh alam, melainkan oleh teknologi. Bayangkan, dunia di mana kecerdasan bisa ditingkatkan melalui chip otak dan penyakit dihapus langsung dari DNA. Tubuh manusia digabungkan dengan mesin dan bayi masa depan dirancang sebelum lahir. Kedengarannya luar biasa, tetapi juga mengerikan. Jika teknologi benar-benar mengambil alih proses evolusi, maka satu pertanyaan besar muncul. Apakah kita masih bisa disebut manusia seperti sekarang? Hari ini kita membahas evolusi buatan ketika teknologi menggantikan seleksi alam dalam kehidupan manusia. Selama jutaan tahun, kehidupan di bumi berkembang melalui proses yang disebut seleksi alam. Konsep yang dipopulerkan oleh Charles Darwin menjelaskan bahwa makhluk hidup yang paling mampu beradaptasi akan bertahan dan mewariskan gennya. Dulu, manusia harus bertahan dari cuaca ekstrem, wabah penyakit kelaparan, dan predator ganas. Tubuh serta otak manusia berevolusi perlahan karena tekanan alam. Tetapi hari ini semuanya berubah. Teknologi mulai menggantikan tantangan biologis yang dulu menentukan evolusi manusia. Kita menggunakan vaksin, operasi medis, kecerdasan buatan, dan teknologi digital untuk memperluas kemampuan otak manusia. Tanpa disadari, manusia modern mulai berhenti berevolusi secara alami dan mulai berevolusi secara buatan. Salah satu teknologi paling revolusioner yang mempercepat perubahan ini adalah CRISPR gene editing. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan mengedit DNA manusia hampir seperti mengedit tulisan di komputer. Jika ada gen yang menyebabkan penyakit berbahaya, ilmuwan dapat memotong bagian tersebut dan menggantinya dengan gen yang dianggap lebih baik. Awalnya, teknologi ini dikembangkan untuk menyembuhkan penyakit genetik seperti kanker kelainan jantung bawaan atau anemia sel sabit. Namun, semakin berkembangnya teknologi ini, muncul kemungkinan yang jauh lebih besar dan jauh lebih kontroversial. Jika manusia bisa menghapus penyakit dari DNA, maka manusia juga bisa menambahkan kemampuan tertentu. Bayangkan orang tua memilih anak mereka lahir dengan tingkat kecerdasan tinggi, tubuh atletis, dan daya tahan kuat. Inilah awal era designer baby, di mana bayi tidak lagi lahir sepenuhnya alami melainkan dirancang sesuai keinginan manusia. Ketakutan itu semakin nyata ketika dunia dikejutkan oleh eksperimen kontroversial He Jiankui pada tahun 2018. Ia mengumumkan bahwa 2 bayi perempuan kembar telah lahir dengan DNA yang diedit sebelum kelahiran menggunakan CRISPR. Tujuannya adalah membuat mereka kebal terhadap virus HIV dengan memodifikasi gen bernama CCR5. Untuk pertama kali, manusia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi mulai menulis ulang kode biologis kehidupan manusia itu sendiri. Berita tersebut menyebar ke seluruh dunia dan memicu perdebatan besar antara ilmuwan, pemerintah, tokoh etika, hingga organisasi kesehatan. Banyak pihak menyebut eksperimen itu sebagai garis merah yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Yang menakutkan bukan hanya karena DNA berhasil diubah, tetapi karena perubahan tersebut bersifat permanen dalam garis keturunan. Jika modifikasi gen diwariskan, perubahan itu bisa menyebar perlahan ke populasi manusia. Artinya, manusia mulai memiliki kemampuan untuk menentukan arah evolusinya sendiri tanpa campur tangan alam. Mutasi genetik yang dahulu acak kini bisa dipilih mana yang diinginkan dan mana yang dihapus. Ilmuwan memperingatkan bahwa jika praktik ini tidak dikontrol, dunia bisa memasuki era genetik class system. Bayangkan masa depan di mana kecerdasan, kekuatan fisik, tinggi badan, daya tahan, bahkan emosi seseorang bisa dirancang sejak embrio. Anak-anak tidak lagi lahir sepenuhnya sebagai hasil alam, melainkan sebagai produk desain biologis.
Kontroversi itu semakin besar karena eksperimen tersebut dilakukan tanpa konsensus ilmiah global yang jelas. Banyak ahli menyebut tindakan itu terlalu prematur karena teknologi pengeditan gen masih memiliki risiko besar, termasuk kemungkinan mutasi tak terduga yang justru dapat memunculkan penyakit baru di masa depan. Bahkan, hingga hari ini, para ilmuwan masih belum benar-benar memahami seluruh kompleksitas DNA manusia. Satu perubahan kecil pada gen dapat memengaruhi banyak fungsi tubuh lainnya secara tidak terduga. Namun, di balik semua bahaya itu, ada juga pihak yang melihat eksperimen ini sebagai awal revolusi medis terbesar dalam sejarah manusia. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, teknologi pengeditan gen dapat menghapus kanker keturunan, Alzheimer, penuaan dini, hingga memperpanjang umur manusia secara drastis. Dan disinilah dilema terbesar muncul. Teknologi yang sama yang bisa menyelamatkan umat manusia juga bisa mengubah definisi manusia itu sendiri. Kasus He Jiankui akhirnya menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar eksperimen ilmiah. Itu adalah tanda bahwa manusia telah mencapai titik di mana kita tidak lagi hanya mempelajari evolusi, tetapi mulai mencoba mengendalikannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, spesies manusia memiliki kemampuan untuk mendesain generasi masa depannya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa melakukannya, tetapi apakah kita seharusnya melakukannya? Karena ketika manusia mulai mengambil alih peran alam dalam menentukan kehidupan, maka batas antara pencipta dan ciptaan mulai perlahan menghilang. Namun, evolusi buatan tidak hanya terjadi pada DNA. Teknologi juga mulai mengubah otak manusia. Perusahaan seperti Neuralink milik Elon Musk sedang mengembangkan Brain Computer Interface, sebuah teknologi yang memungkinkan otak manusia terhubung langsung dengan komputer. Bayangkan suatu hari nanti, manusia dapat mengendalikan perangkat hanya dengan pikiran, mengakses internet langsung dari otak, menyimpan memori digital, atau bahkan berkomunikasi tanpa berbicara. Teknologi yang dulu hanya ada di film cyberpunk, perlahan mulai diuji di dunia nyata. Dan jika teknologi ini berhasil berkembang secara massal, maka kecerdasan manusia tidak lagi bergantung pada proses biologis alami, tetapi pada upgrade teknologi yang dapat dibeli dan dipasang layaknya perangkat elektronik. Disinilah muncul ancaman baru yang sangat mengerikan. Bagaimana jika hanya orang kaya yang mampu membeli peningkatan biologis tersebut? Bayangkan masa depan di mana manusia kaya memiliki tubuh lebih kuat, otak lebih cerdas, umur lebih panjang, dan kekebalan penyakit lebih baik dibanding manusia biasa. Dunia bisa terbagi menjadi dua kelompok, manusia biasa dan manusia hasil upgrade. Ini bukan lagi sekadar kesenjangan ekonomi, tetapi kesenjangan evolusi. Banyak futuris menyebut fenomena ini sebagai genetic inequality, kondisi ketika uang menentukan kualitas biologis seseorang. Jika itu terjadi, seleksi alam mungkin akan benar-benar digantikan oleh seleksi finansial. Bukan lagi siapa yang paling mampu bertahan hidup, tetapi siapa yang paling mampu membeli teknologi evolusi. Pertanyaan paling besar sebenarnya bukan tentang teknologi, melainkan tentang identitas manusia itu sendiri. Jika tubuh manusia dipenuhi mesin, jika otak terhubung dengan AI, jika gen dapat dipilih sebelum lahir, lalu apa arti menjadi manusia? Apakah manusia masa depan masih memiliki empati alami, perjuangan hidup, dan ketidaksempurnaan yang selama ini membentuk kemanusiaan kita? Atau justru kita akan berubah menjadi spesies baru yang lebih dekat dengan mesin dibanding manusia biologis? Banyak ilmuwan percaya bahwa manusia biologis mungkin hanyalah tahap sementara dalam sejarah evolusi. Di masa depan, kesadaran manusia mungkin dapat dipindahkan ke komputer, tubuh sintetis menggantikan organ biologis, dan AI menjadi bagian permanen dari pikiran manusia. Jika itu benar-benar terjadi, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi,
Evolusi tidak lagi dikendalikan oleh alam, tetapi oleh teknologi, algoritma, dan perusahaan besar yang menguasai data dunia. Dan mungkin inilah kenyataan paling mengejutkan dari semuanya. Evolusi buatan sebenarnya tidak lagi berada di masa depan. Ia sudah dimulai diam-diam hari ini. Setiap kali manusia menggunakan AI untuk membantu berpikir, setiap kali teknologi medis memperpanjang usia seseorang melebihi batas alami tubuhnya, setiap kali ilmuwan mengedit DNA untuk menghapus kelemahan biologis manusia, kita sedang perlahan mengubah arah evolusi spesies kita sendiri. Perubahan itu memang belum terlihat secara drastis. Tidak ada suara ledakan, tidak ada tanda kiamat di langit. Semuanya terjadi secara perlahan, nyaris tak terasa. Tetapi justru itulah yang membuatnya mengerikan. Karena revolusi terbesar dalam sejarah manusia mungkin sedang terjadi tepat di depan mata kita. Sementara sebagian besar manusia bahkan belum menyadarinya. Bayangkan seorang anak yang lahir puluhan tahun dari sekarang. Ia mungkin tidak pernah merasakan tubuh biologis yang benar-benar alami seperti manusia hari ini. Sejak lahir, gennya mungkin sudah dipilih. Penyakitnya mungkin sudah dihapus sebelum ia menarik napas pertama. Otaknya mungkin terhubung dengan kecerdasan buatan sejak kecil. Ingatannya dapat ditingkatkan, emosinya dapat dikontrol, tubuhnya dapat diperbaiki seperti mesin. Dan ketika generasi seperti itu menjadi normal, manusia alami perlahan akan terlihat kuno, lemah, dan tidak efisien. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mungkin tidak lagi berevolusi untuk bertahan hidup, tetapi berevolusi untuk bersaing melawan sesama manusia. Yang lebih menakutkan adalah kemungkinan bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang selama ini membuat manusia menjadi manusia. Selama ribuan tahun, manusia belajar dari rasa sakit, kegagalan, perjuangan, ketidaksempurnaan, dan keterbatasan. Semua kelemahan itu membentuk empati, keberanian, cinta, dan kemanusiaan kita. Tetapi bagaimana jika suatu hari nanti teknologi mampu menghapus semua penderitaan itu? Apakah manusia masih memahami arti perjuangan jika semuanya bisa di-upgrade? Apakah manusia masih memiliki makna hidup jika kematian dapat ditunda tanpa batas? Dan apakah emosi masih terasa nyata jika otak dapat diprogram seperti software? Inilah alasan mengapa banyak ilmuwan, futuris, dan filsuf mulai merasa takut terhadap masa depan yang mereka ciptakan sendiri. Karena semakin maju teknologi berkembang, semakin kabur batas antara manusia dan mesin. Kita mungkin sedang menuju sebuah era ketika tubuh biologis hanyalah versi lama yang suatu hari akan ditinggalkan. Dan saat hari itu tiba, mungkin tidak akan ada perang besar atau bencana global yang menandai berakhirnya manusia alami. Tidak akan ada alarm, tidak akan ada peringatan terakhir. Manusia hanya akan perlahan berubah, sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa spesies yang dulu disebut manusia sudah tidak benar-benar ada lagi. Dan mungkin tanpa kita sadari, generasi kitalah generasi terakhir yang lahir sepenuhnya alami. Generasi terakhir yang berpikir tanpa bantuan AI di dalam otak. Generasi terakhir yang hidup dengan DNA yang tidak dirancang. Generasi terakhir yang masih merasakan kehidupan apa adanya, lengkap dengan kelemahan, rasa sakit, dan keterbatasannya. Karena setelah ini, evolusi manusia mungkin tidak lagi ditentukan oleh alam, tetapi oleh kode, algoritma, dan teknologi yang diciptakan oleh tangan manusia sendiri. Kalau menurut kalian, apakah evolusi buatan akan menjadi penyelamat terbesar umat manusia atau justru awal dari hilangnya identitas manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka pembahasan tentang masa depan teknologi, kecerdasan buatan, rekayasa genetika, transhumanisme, dan misteri evolusi manusia, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang memahami masa depan yang sedang datang jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan.